Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Mbappe dan Neymar mati kutu, pengganti Harry Maguire dibanjiri banyak pujian. Ole Gunnar Solskjaer memberi pujian kepada Axel Tuanzebe usai Manchester United memetik kemenangan 2-1 atas Paris Saint-Germain di laga perdana fase grup Liga Champions musim ini. Alex Tuanzebe akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk turun sebagai starter lantaran bek tengah utama dan kapten tim yakni Harry Maguire tidak ikut terbang ke Paris karena cedera. Namun kendati baru pertama kali diturunkan di musim ini, pemain produk akademi klub itu tampil luar biasa di jantung pertahanan. Tuanzebe bermain sangat solid untuk membuat duo penyerang tuan rumah seharga 4,1 triliun rupiah yakni Kylian Mbappe dan Neymar tak berkutik. Performa mengesankan yang ditunjukkan bek 22 tahun itu membuat manajer Ole Gunnar Solskjaer terpukau. Ole menyebutnya sebagai penampilan fantastis yang sangat mengejutkan lantaran kurangnya waktu bermain tak menghalanginya untuk bisa berbuat banyak menantang dua pemain termahal dunia PSG tersebut. Axel Tuanzebe sebelumnya absen selama 10 bulan. Jadi untuk menampilkan performa seperti melawan Neymar dan Kylian Mbappe itu sangat mengejutkan bagi bos Norwegia tersebut. Kini Axel Tuanzebe diharapkan bisa mendapatkan kesempatan bermain lain untuk tampil mengesankan di akhir pekan saat Manchester United bersiap menghadapi laga big match melawan Chelsea di laga lanjutan Liga Premier Inggris di akhir pekan ini. Borong 2 gol, Alvaro Morata langsung janjikan Juventus trofi Liga Champions. Andrea Pirlo mengawali debutnya sebagai manajer Juventus di Liga Champions. Menariknya itu melawan Mircea Lucescu yang merupakan mantan manajer yang dulunya memberikan kesempatan debut baginya sebagai pemain pesepak bola profesional. Namun bos Italia dengan skuad yang lebih baik, kendati tanpa Ronaldo berhasil memetik kemenangan 2-0 atas runner-up Liga Ukraina musim lalu. Dengan kemenangan 2 gol yang diborong oleh penyerang Spanyol Alvaro Morata lewat tembakan kaki dan tandukannya di masing-masing babak. Alvaro Morata menegaskan bahwa Juventus ingin terus maju untuk memenangkan Liga Champions setelah 2 golnya memastikan kemenangan tandang 2 gol atas Dinamo Kiev. Juventus telah tanpa trofi Liga Champions sejak terakhir kali memenangkannya pada tahun 1996. Sempat lolos ke final pada tahun 2015 dan 2017, tetapi Juventus selalu kalah melawan duo wakil Spanyol yakni Barcelona dan Real Madrid. Chelsea daftarkan Petr Cech sebagai kiper di Liga Inggris musim ini. Kejutan dibuat oleh Frank Lampard. Pelatih 42 tahun itu menyertakan penasihat teknis Chelsea yakni Petr Cech ke dalam 25 pemain yang didaftarkan di Liga Inggris musim ini. Sejak pertengahan 2019 lalu, Petr Cech memutuskan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Tidak lama kemudian, pria asal Republik Ceko itu langsung diangkat sebagai penasihat teknik di skuad Chelsea. Namun pria berusia 39 tahun itu tak hanya menjabat posisi tersebut per musim kali ini. Untuk Liga Inggris 2020-2021, pelatih Frank Lampard mendaftarkan Petr Cech sebagai salah satu kiper Chelsea. Akibat adanya pandemi COVID-19, klub-klub berjuang untuk sekedar menggaji pemain. Oleh karena itu, ketimbang mendatangkan kiper baru, Chelsea menjadikan Petr Cech untuk menjadikan kiper cadangan. Sebenarnya Chelsea telah memiliki 3 penjaga gawang. Praktis, Caballero, Mendy dan Kepa dapat mengambil ilmu yang dimiliki Petr Cech selama ini. Saat aktif sebagai kiper profesional, Petr Cech merupakan salah satu kiper terbaik dunia. Terbukti Petr Cech sempat meraih 4 trofi sarung tangan emas Liga Inggris atau penyematan bagi kiper terbaik di Liga Premier Inggris. Son Heung-min ditawari kontrak baru oleh Tottenham Hotspur. Tottenham akan memberi penghargaan kepada Son Heung-min dengan kontrak baru setelah awalnya menakjubkan di musim kali ini. Pemain internasional Korea Selatan itu telah mencetak 8 gol dan menciptakan 4 assist dalam 7 pertandingan pertama Spurs di musim kali ini. The Daily Mail melaporkan bahwa klub asal London itu ingin menawarkan kesepakatan baru yang melebihi gajinya saat ini sebesar 150.000 pound sterling per minggunya. Kontrak Son saat ini akan berakhir pada musim 2023 mendatang. Arsenal resmi coret Mesut Ozil dari skuad Liga Premier Inggris. Mesut Ozil dicoret dari daftar 25 pemain yang didaftarkan Arsenal untuk Liga Premier Inggris musim kali ini.
Keputusan ini membuat pemain dengan gaji termahal di Emirates Stadium tersebut tidak bisa dimainkan oleh Arsenal hingga setidaknya pada Februari mendatang. Arteta punya 19 pemain terkait aturan itu, dan klub gagal melepas sejumlah pemain pelapis di bursa transfer musim panas kemarin. Arsenal harus rela tidak dapat mendaftarkan 2 pemain senior untuk bermain di paruh pertama musim ini. Mesut Ozil dan bek tengah Sokratis telah diberitahu klub tidak masuk dalam skuad utama. Keputusan itu keluar hanya sepekan setelah kedua pemain itu tidak masuk di dalam skuad Liga Eropa. Musim ini nama Ozil tidak pernah terlihat dalam daftar pemain yang diajukan tim pada pertandingan, bahkan di laga Piala Carabao Cup. Arsenal sebelumnya berharap Ozil berganti klub pada musim panas kemarin. Namun sang pemain selalu menegaskan ingin menuntaskan kontraknya di London hingga musim panas 2020-2021. Barcelona punya rencana besar di bulan Januari nanti. Barcelona dikabarkan siap mendatangkan Sergio Wijnaldum dan Eric Garcia pada Januari 2021 mendatang. Raksasa Liga Spanyol sejatinya sudah memiliki Sergio Wijnaldum dan Eric Garcia saat bursa transfer kemarin. Tapi sayangnya pemain incaran Ronald Koeman itu gagal didatangkan. Kedua pemain tetap bertahan di klub masing-masing. Hal ini jelas sebuah kerugian bagi Barcelona. Pasalnya mereka dianggap Ronald Koeman sebagai pemain yang bisa meningkatkan penampilan Barcelona. Meskipun mereka kemarin tidak bisa memboyong kedua pemain tersebut, kabarnya mereka akan mencobanya lagi di bulan Januari mendatang. Bahkan peluang untuk mendapatkan tanda tangan kedua pemain tersebut terbuka lebar. Bagaimana tidak, kontrak Wijnaldum dan Eric Garcia berakhir pada Juni 2021 mendatang. Sedangkan sejauh ini mereka juga belum ada kesepakatan soal kontrak baru dengan klub masing-masing. Perlu diketahui, Ronald Koeman sebelum melatih Barcelona pernah bekerja sama dengan Sergio Wijnaldum di timnas Belanda. Sedangkan Eric Garcia merupakan pemain jebolan Akademi La Masia. Namun ketika memutuskan bergabung ke Manchester City, penampilannya terus meningkat di lini belakang The Citizen. Hal ini membuat Ronald Koeman kepincut dengan jebolan Akademi La Masia tersebut. Isco disarankan untuk ikuti jejak James Rodriguez. James Rodriguez menjelma sebagai pemain penting bersama klub barunya yakni Everton. Ia hengkang ke Goodison Park pada musim ini setelah hanya menjadi penonton hampir di setiap pertandingan yang dilakoni Real Madrid. Kini hal yang sama terjadi pada Isco yang juga kerap menjadi penghangat bangku cadangan. Pemain internasional Spanyol tersebut masih berjuang mencari permainan terbaiknya secara konsisten. Oleh karena itu, menurut Rivaldo, hengkang dari Santiago Bernabeu adalah satu langkah bagus yang bisa diambil oleh Isco. Seperti James yang menemukan kembali permainan terbaiknya di Everton dengan mencetak 3 gol serta 4 assist dari 6 pertandingan. Sedangkan Isco hanya memiliki 147 menit dalam 4 penampilannya di musim kali ini. Isco disebut-sebut terus memantau perkembangan Rodriguez bersama Everton. Apa yang saat ini ditunjukkan Rodriguez dinilai bisa menjadi inspirasi untuk mencari klub lain. Hal tersebut bisa terjadi jika ia terus diabaikan oleh Zinedine Zidane. Isco membutuhkan waktu bermain lebih banyak demi mendapatkan tempat di skuad Spanyol untuk Piala Eropa musim panas mendatang. Akibat sering dicadangkan, nama Isco tak dipanggil ke timnas Spanyol dalam laga terbaru yang dilakoni oleh La Furia Roja. AC Milan tak keberatan lepas Musacchio. Musacchio saat ini masih dalam proses pemulihan cedera dan memiliki beberapa pekan tersisa sebelum bisa berlatih kembali. Ia diperkirakan baru akan pulih pada akhir Oktober mendatang. Meski Milan saat ini tengah berhadapan dengan krisis bek tengah, ia diyakini tidak akan mampu bersaing dalam perebutan posisi starter. Menurut kabar, Valencia telah menambahkan bek 30 tahun tersebut ke dalam daftar target mereka, dan sang pemain pun akan lebih memilih kembali ke Spanyol. Kontraknya bersama Rossoneri akan berakhir pada Juni 2021 mendatang. Dan oleh karena itu, raksasa Serie A tersebut bersedia berpisah dengannya pada bursa transfer Januari nanti. Meskipun AC Milan tidak akan bisa mendapatkan tebusan sebesar 18 juta euro seperti yang mereka bayarkan untuk memboyongnya pada tahun 2017 silam. Valencia hanya perlu merogoh kocek sebesar 2,25 juta euro atau sekitar 36 miliar rupiah saja agar bisa balik modal. Milan sendiri tak keberatan membiarkannya pergi dengan mahar di bawah nominal tersebut sehingga bisa menghemat gaji Musacchio selama 6 bulan. Ditaksir AC Milan, Jovic ingin tinggalkan Madrid di Januari nanti.
bursa transfer musim dingin memang masih 3 bulan lagi. Namun telah muncul berbagai spekulasi yang menyebutkan bahwa Rossoneri ingin mengambil langkah memboyong Jovic musim dingin mendatang menyusul minimnya pelapis alami bagi Zlatan Ibrahimovic. Tutto Sport mengabarkan bahwa Milan tengah memantau situasi pemain internasional Serbia tersebut. Menurut kabar terkini, striker berusia 22 tahun tersebut tampaknya tidak masuk dalam rencana Zinedine Zidane di Madrid dan jatah waktu bermainnya pun terkena imbasnya. Ia sejatinya hampir meninggalkan klub pada bursa transfer kemarin. Namun kepergian Borja Mayoral ke AS Roma membuat sang manajer memilih mempertahankannya hingga Januari nanti. Jika situasi tersebut terus berlangsung, maka mantan bintang Frankfurt tersebut mungkin akan berjuang memaksakan transfernya di musim dingin nanti. Jovic sendiri diyakini tidak akan keberatan bergabung dengan AC Milan, yang di sana ia bisa mendapatkan jatah waktu bermain lebih besar, mengingat Stefano Pioli hanya memiliki Ibrahimovic sebagai striker murni. Barcelona umumkan perpanjangan kontrak 4 pemainnya. Barcelona mengkonfirmasi bahwa Gerard Pique, Ter Stegen, Frenkie de Jong, dan Slem Lenglet semuanya telah menandatangani perpanjangan kontrak baru dengan klub Barcelona. Blaugrana mengumumkan kesepakatan baru itu tak lama setelah menjalani pertandingan perdana di babak grup Liga Champions Rabu dini hari. Bek veteran Gerard Pique memperpanjang kontraknya hingga Juni 2024. Perpanjangan pemain berusia 33 tahun itu akan ditentukan pada banyaknya pertandingan yang akan dimainkannya di musim mendatang. Dan Pique akan memiliki klausul pelepasan di angka 500 juta euro. Sedangkan untuk sang kiper Ter Stegen sekarang telah mendatangkan kontrak hingga Juni 2025 dan juga akan memiliki klausul pelepasan yang ditetapkan di kisaran harga 500 juta euro. Sementara itu untuk Lenglet yang sudah tampil mengesankan sejak tiba dari Sevilla pada tahun 2018, pemain Prancis itu telah menandatangani kontrak hingga 2026 dan memiliki klausul pelepasan di angka 300 juta euro. Adapun Frenkie de Jong yang belum mencapai level seperti yang diharapkan sejak kedatangannya dari Ajax, masih punya potensi untuk menjadi salah satu gelandang terbaik dunia dan sekarang ia diikat kontrak hingga Juni 2026 ditambah klausul pelepasan sekitar 400 juta euro. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.